Pesan yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agana nas. Relalah dengan segala pemberian Allah, ridolah dengan apapun yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya itu bukan karena kaya harta, kaya itu bukan karena rumah yang bertingkat, uang yang berlipat-lipat, kaya itu bukan karena mobil yang mewah dan mengkilap, tetapi kaya itu ada lesal gina ginal mal walakinnal gina gina nafs. Kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya itu adalah karena kaya hati. Ketika seseorang mampu menerima segala pemberian Allah, maka itulah orang kaya yang sesungguhnya. Karena kaya itu Allah letakkan di hati hambanya. Kaya itu Allah tidak letakkan pada harta. Karenanya jangan hidup dengan banyak mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Ridho dengan apapun yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetanggamu. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Makanya kita menemukan banyak riwayat hadis Rasulullah SAW. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuhsi jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah jangan menyakiti hati tetangganya. Jadi Islam itu agama yang damai. Islam itu tidak radikal. Islam itu agama yang sangat-sangat menjaga keselamatan. Coba lihat, apa arti Islam? Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Min lisani wa yadihi. Lisan itu menyakiti hati. Tangan itu menyakiti tubuh. Islam itu menjaga, jangan kau sakiti orang, jangan sakiti tubuhnya, jangan kau sakiti hatinya. Begitu Islam. Agama yang luar biasa yang mengajarkan kedamaian. Sampai persoalan tetangga pun diurus oleh agama kita. Rasulullah SAW menyampaikan hak tetangga kepada tetangganya. In marida utahu, ketika tetanggamu sakit maka kunjungi ia. Wa in mata sya'yatahu, ketika tetanggamu sakit, ketika tetanggamu meninggal, antarlah jenazahnya. Coba lihat, agama Islam mengajarkan. Sakit tetangga kunjungi. Ketika dia meninggal maka antarkanlah ia ke liang lahatnya. Wa inistakrada akratahu, ketika minta pinjaman maka pinjamkanlah. Ya, tapi hati-hati dalam proses pinjam meminjam, hati-hati dengan riba. Apa itu riba? Kullu karden jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Wa in a'wasa satartahu, jika dia kekurangan, tutupi kekurangannya. Termasuk menutupi kekurangan aib tetangga kita. Ada ungkapan orang Bugis mengatakan begini. Ajak lalo nata sanra sirina bali bolata garaidi. Gara-gara ini nasabah sirine bali boleh sirita toh. Jangan pernah gara-gara engkau aib tetanggamu kemudian diketahui orang. Karena aib tetanggamu juga adalah bagian dari aibmu. Begitulah kita diajarkan bertetangga. Luar biasa nasihat-nasihat ini. Ya, wa in asabahu khairun hanna'nahu, ketika tetanggamu mendapatkan kebaikan, doakan dia selamat. Anaknya lahir, doakan anaknya menjadi anak yang saleh. Lalu kemudian dia naik jabatannya, doakan dia bisa amanah, mendapatkan kebaikan-kebaikan tetanggamu, maka doakanlah ia, ucapkanlah selamat kepadanya. Wa in asabatu musibah azzaita, namun ketika dia mendapatkan musibah, hiburlah ia. Ketika mendapat ujian, datangilah ia, hiburlah ia, beri semangat ia. Wala tarfa'u bina'aka fauqa bina'ihi fatasuddu alaihi rih. Jangan pernah engkau meninggikan bangunanmu melebihi bangunan tetanggamu sampai engkau halangi angin masuk ke rumah tetanggamu. Begitu Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan bagaimana akhlak terhadap tetangga. Sampai angin pun itu jangan kau halangi masuk ke rumah tetanggamu.
Sampai Nabi berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, izas tabakta al-marak fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan, maka perbanyaklah kuahnya dan berjanjilah untuk memberikan sebagian masakan itu kepada tetanggamu. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Beriman sesungguhnya. Maka iman itu akan dilihat bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana akhlak dia dengan tetangganya. Itu teruji keimanan kita. Nah, selanjutnya yang keempat, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kamu akan menjadi orang muslim yang sesungguhnya. Ingat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TV One, jika engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Bagaimana engkau berlaku terhadap orang lain, maka begitu pula sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan yang sama. Makanya akhlak itu dijaga. Jika engkau senang dihargai, maka hargailah orang. Cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu. Itulah prinsip orang muslim yang sesungguhnya. Maka ada pesan bahwa jangan kau cari kemuliaan pada harta, karena harta itu akan habis. Jangan kau cari kemuliaan pada pangkat jabatan, jabatan dan pangkat itu ada masanya. Jangan pernah kau cari kemuliaan pada indahnya tampanmu, karena tampan yang indah pun ada masanya. Tetapi carilah kemuliaan pada akhlak yang baik. Karena siapapun yang mempunyai akhlak yang baik, maka Allah akan memberikan kemuliaan sebagaimana Rasulullah diberi kemuliaan oleh Allah karena akhlaknya yang mulia.